Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok ilmu tasawuf akan yang beranggotakan 1. Sabibul Haq, 2. Rini Widyastuti, 3. Anissa Rahman, 4. Retno Triwidiarti yang akan menerangkan tasawuf akhlaki, tasawuf falsafi, dan tasawuf amali. Saya Hairun Saraman dengan NIM 2220028 akan mempresentasikan sedikit tentang materi tasawuf akhlaki. Tasawuf akhlaki merupakan ajaran tasawuf yang membahas tentang kesempurnaan dan kesucian jiwa yang diformulasikan pada pengaturan sikap mental dan pendisiplinan tingkah laku guna mencapai kebahagiaan yang sempurna. Manusia sebagai hamba Allah harus senantiasa mengidentifikasi eksistensi dirinya dengan sifat ilahiyah melalui pensucian jiwa dan raga. Tasawuf akhlaki biasa disebut dengan tasawuf sunni, yaitu berusaha untuk mewujudkan akhlak mulia pada diri sendiri sekaligus menghindari sifat tercela. Adapun sistem pembinaan akhlaki yaitu ada dua, tahali dan tahali. Tahali merupakan langkah pertama yang harus dilakukan oleh seorang sufi. Sedangkan pengertiannya sendiri adalah usaha mengosongkan diri dari perilaku atau sikap tercela. Sedangkan tahali adalah menghiasi atau mengisi diri dengan sifat dan sikap serta perilaku yang baik. Adapun karakteristik tasawuf akhlaki melandaskan diri pada Al-Quran dan As-Sunnah, berkesinambungan antara hakikat dan syariat, lebih bersifat mengajarkan dualisme dalam hubungan antara Tuhan dan manusia. Dan tokoh-tokoh pada tasawuf akhlaki yaitu ada Hasan Al-Basri dari tahun 21 sampai 110 Hijriah. Yang kedua ada Muhasibi dari tahun 165 sampai 243 Hijriah dan Al-Ghazali dari 450 sampai 505 Hijriah. Yang selanjutnya adalah tasawuf falsafi. Tasawuf falsafi adalah sebuah konsep ajaran tasawuf yang mengenal Tuhan atau makrifat dengan pendekatan rasio atau filsafat hingga menuju ke yang lebih tinggi, bukan hanya mengenal Tuhan saja atau ma'rifatullah, melainkan yang lebih tinggi dari itu yaitu wahdatul wujud atau kesatuan wujud. Menurut Ibnu Khaldun ada 4 objek utama yang menjadi perhatian oleh para sufi filosof, yaitu ada 4. 1. Latihan rohaniyah dengan rasa, intuisi, serta introspeksi diri yang timbul darinya. 2. Ada iluminasi atau hakikat yang tersingkap dari alam ghaib seperti sifat-sifat robbani, arsy, malaikat, kenabian, dan roh. Yang ketiga yaitu peristiwa dalam alam yang berpengaruh terhadap berbagai bentuk pengamatan atau keluar biasaan. Yang keempat yaitu menciptakan ungkapan-ungkapan yang pengertiannya sepintas samar-samar. Adapun tokoh-tokoh tasawuf filsafat ada 4 juga, yaitu 1. Abu Yazid Al-Bustami. Nama lengkap Abu Yazid Al-Bustami yaitu Abu Yazid Thaifur bin Isa bin Surusyan Al-Bustami. Ia lahir di Bustam pada tahun 188 Hijriah dan wafat pada tahun 260 Hijriah. Adapun pemikiran Abu Yazid Al-Bustami ini ada 2 yang saling berkaitan, yaitu 1. Ada fana dan baqo. Fana itu berarti hancur, lebur, musnah, lenyap, hilang, bahkan tiada. Sementara baqo yaitu lawan kata dari fana. Paham fana dan baqo ini dibawa oleh Abu Yazid yang kemudian mengarah kepada paham itihad. Paham itihad yang kedua yaitu paham itihad adalah kelanjutan dari fana dan baqo. Dalam paham ini disebutkan bahwa jiwa manusia adalah pancaran dari nur ilahi. Menurut Harun Nasution, itihad adalah satu tingkatan tasawuf di mana seorang sufi merasa dirinya bersatu dengan Tuhan, suatu tingkat di mana yang mencintai dan yang dicintai telah menjadi satu. Tokoh tasawuf yang kedua ada Al-Hallaj. Nama lengkap Al-Hallaj yaitu Hasan bin Mansur. Beliau lahir di Tus di daerah Fars, wilayah
barat daya atau Iran. Ia diperkirakan lahir pada tahun 858 Masehi, meninggal pada tanggal 26 Maret 922 Masehi. Yang tokoh tasawuf falsafi yang ketiga ada Ibnu Arabi. Ibnu Arabi adalah seorang sufi yang dikenal di sepanjang masa karena karyanya terdapat dalam berbagai ilmu seperti hadis, fikih, usul fikih, ulum Al-Quran, adab, tata bahasa Arab, dan sejarah. Nama lengkap beliau adalah Muhyiddin Abu Abd Allah Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad Al-Arabi. Ia lahir pada tanggal 17 Ramadan 560 Hijriah di Spanyol bagian tenggara dan meninggal pada tanggal 22 Rabiul Tsani 630 Hijriah. Dan yang terakhir tokoh tasawuf filsafat yaitu ada Surawardi. Nama lengkapnya Surawardi adalah Abu Hafaz Syihabuddin Umar bin Muhammad bin Abdullah bin Ammar. Ia dipanggil Surawardi karena ia lahir di Surawat pada tahun 1154 Masehi dan meninggal di usia 38 tahun pada tahun 1191 Masehi. Tasawuf amali. Istilah tasawuf dalam Islam sebenarnya pada masa Nabi Muhammad SAW belum ada. Tidak mengherankan apabila kata sufi dan tasawuf dikaitkan dengan kata-kata Arab sebagai berikut. 1. Safah dalam arti suci, dan sufi adalah orang yang menyucikan. Sebab kaum sufi banyak berusaha menyucikan diri mereka melalui banyak melaksanakan ibadah, terutama sholat dan puasa. Yang kedua, saf atau baris. Yang dimaksudkan saf di sini ialah baris pertama dalam sholat di masjid. Saf pertama ditempati oleh orang-orang yang cepat datang ke masjid dan banyak membaca ayat suci Al-Quran dan berzikir sebelum waktu sholat datang. Yang ketiga, al-sufa, yaitu para sahabat yang hijrah ke Madinah dan meninggalkan harta kekayaan mereka di Mekah, tinggal di masjid Nabi dan tidur di atas bangku batu dengan memakai sufa atau pelana sebagai bantal. Sungguh pun tidak memiliki apa-apa, mereka berhati baik dan tidak mementingkan dunia. Dan yang keempat, sophos, bahasa Yunani yang masuk ke dalam filsafat Islam yang berarti hikmah dan kebijaksanaan. Yang kelima, saf atau kenwal. Dalam dunia tasawuf, kalau seseorang ingin memasuki jalan tasawuf, ia meninggalkan barang mewah yang bisa dipakainya dan diganti dengan kain wol kasar yang ditenun secara sederhana dari bulu domba. Pakaian ini melambangkan kesederhanaan serta kemiskinan dan kejauhan dari dunia. Di antara semua pendapat itu, pendapat terakhir inilah yang banyak diterima sebagai kata asal sufi. Jadi sufi adalah orang yang memakai wol kasar untuk menjauhkan diri dari dunia materi dan memusatkan perhatian pada alam rohani. Orang pertama yang memakai kata sufi adalah Abu Hasim Al-Kufi di Irak. Adapun pengertian tasawuf secara istilah, banyak para ahli yang berbeda pendapat sesuai seleranya masing-masing. Menurut Al-Jurairi, tasawuf adalah masuk ke dalam segala budi akhlak yang mulia dan keluar dari budi pekerti yang rendah. Menurut Ma'ruf Al-Khurki, tasawuf adalah mengambil hakikat dan tidak berharap terhadap apa yang ada di tangan makhluk. Sedangkan menurut Al-Junaidi, tasawuf adalah membersihkan hati dari apa saja yang mengganggu perasaan makhluk, berjuang meninggalkan pengaruh budi yang asal insting kita, memadamkan sifat kelemahan kita sebagai manusia, menjauhi segala seruan hawa nafsu, mendekati sifat-sifat kesucian rohani, memegang teguh janji dengan Allah dalam hal hakikat, dan mengikuti contoh Rasulullah dalam hal syariat. Adapun tasawuf amali sendiri
maka dapat dipahami sebagai ajaran tasawuf yang lebih menekankan kepada perilaku yang baik dalam kaitannya dengan amalan ibadah kepada Allah. Di dalam ditekankan tentang bagaimana melakukan hubungan dengan Allah melalui zikir atau wirid yang terstruktur dengan harapan memperoleh ridho Allah Subhanahu wa taala. Tasawuf amali merupakan tasawuf yang mengedepankan mujahadah dengan menghapus sifat-sifat yang tercela, melintasi semua hambatan itu, dan menghadap total dengan segenap esensi diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kesimpulannya adalah tasawuf merupakan ilmu yang tertinggi untuk menuju kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tasawuf terbagi menjadi 3, yaitu tasawuf akhlaki, tasawuf amali, tasawuf falsafi. Ketiganya sebenarnya sama saja. Yang membedakan adalah caranya untuk menuju ke kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari kami. Apabila ada kesalahan yang disengaja maupun tidak sengaja, kami minta maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.